Anies resmi ditinggalkan Partai Buruh. Partai Buruh kini mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Waduh, kapok muka panis. Ya, sekarang tidak ada satu partai pun yang mengusung Anies Baswedan atau merapat ke Anies Baswedan. Nyatakan resmi mendukung pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, Aliansi Nelayan, Forum Buruh dan Tenaga Honorer, dan elemen buruh se-Indonesia dengan ini menyatakan resmi mendukung pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi. Melalui forum ini saya mewakili kawan-kawan, mungkin kawan-kawan media bisa memberitakan, kita hantarkan 20 Oktober 2024 terjadinya pergantian pemerintahan yang sah, sudah terpilih dan melalui mekanisme pemilihan umum. Buruh Indonesia taat konstitusi. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi mau dibajak oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di DPR, kita bereaksi keras karena kita taat pada konstitusi. Itulah pernyataan M. Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh yang secara resmi meninggalkan Anies Baswedan dan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan demikian maka habis sudahlah harapan Anies Baswedan untuk menguasai Partai Buruh dikarenakan Partai Buruh telah meninggalkan Anies Baswedan. Dari 24% maka sekarang pendukung Anies atau anak abah mungkin tinggal 4%. Guys, udah baca berita hari ini guys? Iya. Udah belum? Berita tentang Partai Buruh hari ini resmi deklarasi gabung ke pemerintahan Gibran, ya? Untuk mendukung Prabowo Gibran. Iya, Partai Buruh, partai yang kemarin pengen banget mendukung dan mengusung Bapak Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta. Ini gak lagi bercanda kan? Enggak kan? Takutnya seperti yang udah-udah gitu ya. Ini Partai Buruh nggak lagi tersandra kekuasaan kan? Tak tersandra kekuasaan ya. Soalnya yang udah-udah mau dukung Pak Anies terus nggak jadi, apalagi gabung ke pemerintahan. Pasti udah Partai Buruh ini tersandra kekuasaan nih. Iya nggak? Ya, Doisme adalah merupakan akunnya ini yang mengatakan bahwa Partai Buruh sekarang dengan telak meninggalkan Anies Baswedan dan dengan tegas berarti Partai Buruh pun tersandra oleh kekuasaan itu opini Anies Baswedan. Tak menggubris Anies Baswedan, kini Partai Buruh berkumpul dengan partai tersandra pemerintahan. Aduh, parah. Dan pada saat ulang tahun Partai Buruh, Prabowo Subianto juga berpidato yang bertekad untuk memberantas korupsi. Dan inilah pidato Prabowo Subianto. Negara yang sangat kaya, Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia, saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua
kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Selamat berjuang. Marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan. Itulah pidato Prabowo Subianto yang bertekad untuk memberantas korupsi dan membela wong cilik atau kaum lemah, kata Prabowo Subianto. Sebelumnya M. Iqbal, Ketum Partai Buruh, mendukung Anies Baswedan dan meyakini akan maju di Pilkada Jakarta. Dan inilah pernyataan di mana partai politik yang tidak mempunyai kursi atau non-seat, dia boleh untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Dengan demikian, Partai Buruh memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Partai Buruh akan mempersiapkan kader-kader partai dan juga orang-orang baik, walaupun dia bukan kader partai. Saya ambil contoh misal DKI Jakarta, seperti yang tadi saya sampaikan, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang hasil survei adalah survei tertinggi. Itu artinya kan kehendak masyarakat, tapi dia digagalkan oleh demokrasi yang dibajak oleh partai-partai besar. Demokrasi nggak boleh seperti itu. Silahkan berbeda, tapi secara fairness. Ada rasa keadilan, rasa kesetaraan, dan setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Dengan kemenangan Partai Buruh gugatannya di MK tentang Undang-Undang Pilkada ini, maka bisa dipastikan Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI. Itulah pernyataan M. Iqbal yang mengatakan dan memastikan bahwa Anies Baswedan pasti bisa maju di Pilgub Jakarta dikarenakan didukung oleh Partai Buruh. Namun pada kenyataannya tidak bisa, dikarenakan Partai Buruh tak ada satupun kursi di di DPRD Jakarta dan dibutuhkan minimal 7,5% agar bisa mengusung di Pilgub Jakarta. Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan bahwa semua partai atau tidak ada satupun partai yang tak tersandra oleh kekuasaan atau penguasa. Anies menuduh semua partai tersandra oleh penguasa. Hebat dong, penguasa bisa menyandra partai. Sekarang malah Partai Buruh ingin disandra oleh penguasa. Kapok muka panis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih.
Itulah pernyataan Anies yang mengatakan bahwa semua partai tersandra, ya termasuk Partai Buruh dong, adalah merupakan partai yang mendukung Anies Baswedan. Sehingga mungkin tersinggung dikatakan partai semuanya tersandra, maka sekalian Partai Buruh ingin disandra oleh penguasa.